Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, ketemu kembali dalam mesbah doa pada hari ini. Dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan secara khusus mesbah doa pada hari ini. Izinkan kami menikmati kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Kau sungguh baik Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kau Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Benar Tuhan, kami mau bersyukur dalam segala situasi dalam hidup kami. Ajari kami berterima kasih. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shikarararana lamayasi, shikanara lamayaso, rikanarana lamayasi. Haleluya, terpuji namamu Yesus, Yesus. Kami percaya kepadamu, Kaulah kekuatan kami. Kami menanti-nantikan Engkau. Syaralabaralabaya sadaralamu, Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik. Syarararanaranamu, kami bersyukur Tuhan. Koralabaralabaralabaralabaralabaya sanaralamu. Haleluya. Kami sungguh sangat memerlukan-Mu, sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Kau tahu kami memerlukan-Mu setiap hari. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Ajari kami terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk terus bergantung sepenuhnya. Oranala pasyakanarala, rokanaralama ya sakanaralama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Benar Tuhan, Yesus, hanya Kau yang kami percaya satu-satunya. Di
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nyanyikan dari awal, katakan, aku perlu Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shikarana Rabu, Shikana Lamayasi, Haleluya. Shiriana Rana Labu, Rikarara Labayasana Rabu, Rida Labayasana Rana Lamayasi. Kami memerlukan-Mu, kami membutuhkan-Mu, Yesus. Oh, Yesus. Kami memerlukan-Mu, kami percaya padamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik, sungguh baik, dan Tuhan sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tuhan, biarlah setiap hari kami terus memerlukan-Mu, setiap saat kami sangat membutuhkan-Mu. Sekarang berbicaralah Tuhan. Kami sudah memasuki waktu begitu cepat sekali, kami sudah memasuki bulan Desember. Time flies so fast. Waktu berjalan begitu cepat dan kami kembali lagi di akhir daripada tahun 2025 dan kami akan memasuki tahun yang baru 2026. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, selamat memasuki bulan Desember dan ini hari di mana bulan ini bulan terakhir. Saudara, gimana rasanya? Cepat sekali bukan? Saya rasanya baru kemarin khotbah Natal, sekarang khotbah Natal. Rasanya cepat sekali. Waktu itu begitu cepat. Tapi kalau orang yang di dalam penjara, saudara, ya lama saudara.
Sehari aja kayak setahun rasanya. Nah, baik, kita mau mulai belajar ya, merenungkan, karena kita mengambil tema di tahun ini khususnya bicara tentang King of King, Raja di atas segala raja. Nanti minggu kedua kita akan Natal bersama dan kita akan menikmati Natal kita bersama-sama yang kita akan merenungkan tema ini ya, King of King atau Raja di atas segala raja. Nah, hari ini kita mau belajar ya, di hari Natal seperti ini, kita seringkali tidak menyadari atau tidak sadar atau tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus, itu seringkali banyak gereja yang masih menaruh bayi Tuhan Yesus ada di dalam palungan. Memberi kesan bahwa kita dalam mempersiapkan itu seperti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dulu. Padahal saudara, nanti dia akan datang bukan sebagai bayi lagi. Coba ya kita membaca bersama dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 33. Silakan. Matius 25 31 sampai 33 ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, oke, kita mulai dari ayat 31. Perhatikan ini, lihat ya, ayat ini bagus 31. Apabila Anak Manusia, maksudnya Tuhan Yesus, itu datang dalam kemuliaannya. Saudara, Yesus datang yang pertama kali, itu dia datang dalam kesederhanaan. Datang dalam keadaan yang sederhana, ya, di palungan. Dia tidak menunjukkan kemuliaannya yang dia miliki ketika dia datang yang pertama. Tapi nanti datang yang kedua, ayat ini jelas sekali berkata, nanti Anak Manusia yang saudara peringati setiap hari Natal ini, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Memperingati kedatangan Tuhan yang pertama yang telah menyelamatkan kita, tapi juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua yang kita nanti-nantikan juga. Dan dia datang tidak akan seperti bayi yang ada dalam palungan dan di kandang domba, dan dia akan hidup sangat sederhana seperti bayangan yang ditulis oleh kitab Matius. Dan Matius sendiri sekarang menulis dalam Matius pasal 2, kejadian yang tadi saya cerita. Sekarang di Matius pasal 25, Matius yang sama menulis bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya. Wow. Dan pada waktu dia datang dengan atribut kemuliaannya, pasti datang sebagai raja, bukan sebagai bayi. Dan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berarti saudara, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang pongah terhadap hidupnya. Nih, aslinya gua kayak begini, kira-kira gitu kalau orang Tangerang ya. Nih gua asli kayak begini gitu. Jadi kemuliaan itu memang dimiliki oleh Tuhan sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus mati dan merendahkan diri itu untuk jadi teladan saudara, atau menebus dosa saudara dan saya, untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi aslinya Yesus kayak seperti ini. Dia datang dengan segala atribut kemuliaan dan disertai dengan malaikat-malaikat bersama dengan dia. Wow. Dan perhatikan, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu, pada waktu dia datang untuk kali yang kedua, apa sih sebenarnya yang akan dikerjakan? Perhatikan, ini ayat ini
banyak dilupakan oleh orang Kristen dan sedikit sekali yang memberi perhatian kepadanya. Ayat yang kedua di 32 dikatakan begini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan, semua bangsa mau tidak mau dikumpulkan di hadapannya, bukan di hadapan yang lain, bukan di hadapan nabi-nabi, bukan di hadapan Yesus. Dan ia akan memisahkan mana kambing, mana domba. Wow, ini ngeri loh. Banyak orang tidak care atau banyak orang tidak peduli dengan kehadiran Tuhan yang kedua kali. Bergereja itu hanya seperti layaknya ibadah, orang datang, memuji, dengarkan firman dan pulang. Gereja yang saya maksudkan dia gereja institusi dan juga gereja saudara dan saya sebagai pribadi. Waktu itu Tuhan akan memisahkan mana kambing dan mana domba. Saudara, ayat yang ke-33 dia bilang gini. Lalu semua bangsa itu waktu dipisahkan dia menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Sekarang pertanyaannya, Pak, siapa kambing? Makanya saudara, saya gara-gara ayat ini, saya tidak pelihara kambing, saudara. Saya pelihara domba. Sekarang ada 400 domba. Kenapa? Saya takut kalau kambing taruh sebelah kiri, saudara. Sebelah kanan ini, siapa sih yang ada di sebelah kanan? Coba kita lihat. Anas baca ayat berikutnya sampai ayat 40 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, dia bilang ayat yang ke-34, hai kamu, 34, yang di sebelah kanan ya, hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Saya pengen supaya nanti waktu Tuhan datang, saya pengen Tuhan itu berbicara ini kepada saudara. Hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Kalau saudara pilih domba apa pilih kambing, saudara? Kalau saya sih pilih domba, saudara. Makanya di HOB tidak ada pelihara kambing. Kambing itu suka berantem, saudara. Kambing itu suka itu kembung-kembung apa itu namanya ya. Masuk angin dan mati. Domba itu nggak tahu ya, bulunya tebel, lalu kemudian dia tahan dan nurut. Makanya saudara diilustrasikan seperti domba, bukan kambing jenggotan, bukan domba. Nah, kenapa dia bilang kamu diberkati? Saya pengen semua jemaat WTC, semua jemaat Mesbah Doa ini, semua waktu Tuhan datang, saudara ketemu Tuhan. Dan saya pengen saudara yang rajin mendengarkan Mesbah Doa ini, Tuhan akan berkata kepadamu, hai kau hambaku yang diberkati oleh Bapa. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah pertanyaannya, waktu Yesus datang, Yesus itu buat pemisahan. Langsung. Dan kemudian saya mau bahas yang menyenangkan dulu. Sebab saya pengen saudara waktu Natal seperti ini, coba jangan sebenarnya ini bukan hanya dilakukan pada hari Natal, tapi harus setiap hari. Karena saudara tidak tahu loh, apakah Yesus akan datang di bulan Desember? Enggak tahu, saudara juga enggak tahu. Hari dan saat tidak tahu. Cuman kenapa Bapak khotbah di bulan Desember? Ya supaya mengingatkan semua jemaat. Mengingatkan semua kita, termasuk saya. Pak, kenapa sekarang pertanyaan kenapa dan bagaimana yang di sebelah kanan Tuhan Yesus kok sampai diberitahu kau sangat diberkati oleh Bapa dan kamu menerima kerajaan. Kenapa menerima kerajaan? Karena saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Di kerajaan 1000 tahun. Terimalah kerajaan. Wow, nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan beribu-ribu orang kudus. Ya ini dia ini yang di sebelah kanan. Doa saya supaya saudara pilihlah menjadi domba yang ada di sebelah kanan Yesus. Kanan itu berbicara menjadi tangan kanan, itu bicara tentang kepercayaan. Tangan kanan itu bicara sebelah kanan atau tangan kanan itu berbicara kepercayaan. Orang yang dipercaya atau orang yang menyenangkan
pada tuannya. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka menerima kerajaan dan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat ya ayat berikutnya 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya, Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. ya, Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. ya, stop dulu. Lihat, ada 6 keadaan yang Yesus dengan sengaja eksplisit, tidak seluruhnya dijabarkan, tapi menurut saya yang paling lengkap di dalam ayat ini. Dia bilang ini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Saudara, kenapa gereja kita selalu, bukan hanya bulan Desember ya, selalu memberi makan kepada orang yang lapar? Kenapa? Bukan hanya gereja, bukan gereja sebagai institusi. Kita gereja sebagai institusi itu setiap minggu kita keluarkan sembako untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Tukang sapu lah, satpam lah, atau security lah. Kadang-kadang jemaat, bukan kadang-kadang sih, jemaat yang paling banyak. Jam 2. Tapi jangan heran, banyak ministry, WOV, Salt and Light, Pilar Business, pendoa, sering membagi begitu banyak makanan, begitu banyak sembako, begitu banyak menolong orang yang lapar. Dan tidak hanya hari pada bulan Desember, kita lakukannya hampir setiap minggu. Coba bayangkan, setiap minggu kita mengerjakannya. Kenapa? Karena ayat ini satu hari berbicara kepada saya. Ketika saya lagi tengah-tengah lagi khotbah, tiba-tiba Tuhan bertanya, coba kamu cek berapa banyak orang Tangerang asli yang ada di gereja di mana kamu menggembalakan. Saudara, pada saat itu usia gereja kita mungkin 3 atau 4 tahun. Kita waktu pertama kali pindah di kebaktian di gedung gereja kita yang baru sekarang ini. Lalu saya tanya, berapa banyak orang yang ada di gereja ini yang asli dari Tangerang, lahir di Tangerang, besar Tangerang, dan sekarang ada di Tangerang? Saudara, nggak sampai 1%. Saya waktu itu seingat saya ada sekitar 4 orang dari ribuan orang yang datang. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tanya itu? Tuhan, kenapa kau tanya itu? Lalu Tuhan bilang, gereja ini ada di Tangerang. Gereja itu kehadirannya harus jadi berkat bagi kota di mana dia berada. Jadi karena gereja itu diberkati, saudara dan saya diberkati, maka kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Yesus, orang-orang pada waktu menyebutkan kamu ada orang yang berbahagia, kamu diberkati Tuhan, Tuhanmu, kamu diberkati Bapamu, dan kamu akan menerima kerajaan. Mereka shock, mereka kaget. Kenapa kok kaget? Karena mereka melakukan itu tanpa pamrih. Kalau saudara nanti lihat ayat berikutnya, dia shock, dia kaget. Kenapa Tuhan memperhatikan apa yang kecil-kecil kita lakukan? Saudara, memang ini hatinya Tuhan. Yang lapar, kamu beri makan. Makanya kenapa kita bangun HOB? Supaya bisa memberi makan orang-orang yang lapar. Kita sekarang lagi bangun itu MBG. MBG, memberi makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Kita buat seperti kayak Rice Hospital, menolong dengan BPJS ini, nanti menolong dengan program pemerintah. Kita ikut memberi makan. Memberi pekerjaan juga 45 orang yang sekaligus langsung bekerja di MBG. Ini luar biasa saudara, 45 orang. Kalau kali 1000, ini berarti pemerintah memberikan pekerjaan sebegitu banyak orang seketika. Nah, sekarang saya cerita saudara. Kenapa orang ini kaget? Karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, kamu ketika aku lapar, kamu memberi makan, yang pertama. Kedua, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Wow. Jadi kalau ada orang yang haus,
kita beri minum. Nggak seberapa saudara, tapi itu menjadi catatan Tuhan. Apalagi kita sekarang sudah ada pabrik air minum saudara. Siapa yang haus boleh minum. Kalau yang haus datanglah ke HUB. Minum sampai perut menjadi kenyang semuanya. Sekarang kita punya air. Air dari mana? Dari Tuhan. Makanya kita produksi air. Dulu kita produksi air untuk memberi makan karyawan yang ada di HUB farming. Sekarang enggak hanya mereka. Sekarang kita produksi air dengan kualitas yang baik. Dan kita bagikan kepada semua orang yang memerlukannya. Oke? Siapa yang lapar, memberi aku makan. Siapa yang ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing. Jadi banyak orang yang asing. Merasa asing, maksudnya datang ke gereja tapi nggak ada yang welcome mereka. Banyak saudara. Ada banyak yang di tengah kerumunan banyak orang, tapi dia merasa lonely. Orang yang asing seperti ini, bukan orang asing itu orang bule datang. Ya itu orang asing juga. Tapi orang asing yang dimaksudkan walaupun dia tidak bule, tapi dia datang ke gereja dan merasa kesepian. Siapa yang care? Ya mestinya jemaat. Makanya di gereja kita semua jiwa baru kita care. Ya yang di tempat dewasa, siapa yang jiwa baru datang langsung dikasih minum, dikasih makanan. Sekarang kita udah punya mesin es krim. Untuk anak-anak sekarang yang membawa jiwa baru, dia juga jiwa baru dikasih apresiasi. Yang membawa jiwa baru juga dikasih apresiasi. Kasih apa Pak? Es krim. Kalau anak-anak kan kasih buku, dia nggak suka, maunya apa? Es krim. Makanya sekarang kita belilah mesin es krim. Saudara tahu kenapa? Saya pengen membawa anak-anak itu dekat kepada Tuhan. Es krim ini kan cuma pancingan aja supaya orang senang. Tapi sebenarnya yang utama adalah saya pengen anak-anak itu datang kepada Tuhan dari sejak kecil. Perhatikan ya. Ketika aku sendiri asing, kamu merawat aku. Kamu memperhatikan aku. Engkau memberikan aku tumpangan. Terus ayat yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara 6 nih yang ke-4 sekarang. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Berapa banyak setiap kali kita baksos, kita memberi pakaian. Layak pakai. Untuk siapa Pak? Untuk orang-orang yang telanjang. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah, saudara tidak pernah membeli pakaian baru dalam 1 tahun. 1 tahun. Mungkin ada saudara yang membeli pakaian hampir tiap bulan. Nah kenapa pakaian-pakaian itu, saya sama Bu Flora ya, sering mengeluarkan pakaian-pakaian. Kenapa saudara? Supaya diisi pakaian baru gitu. Dengan sengaja. Tetapi ketika saya memasukin ke pesta rakyat, itu gembala-gembala itu banyak yang datang. Pak jangan dikasih ke pesta rakyat, kasih aku aja. Jadi sekarang diambilin sama gembala-gembala. Jas mau saya keluarin diambil. Saudara baju saya mau kasih pesta rakyat diambil. Malah di lotre saudara sekarang, di lotre. Sebab apa? Sebab dia pengen kayak itu Elisa itu ngambil jubahnya Elia. Jadi saya keluarin kenapa? Jemaat juga keluarkan pakaian-pakaian yang masih bagus dikeluarin untuk memberi mereka yang memang gak pernah beli pakaian. Coba saudara berpikir sekarang sejenak berpikir. Jangan-jangan ada banyak pakaian yang masih bagus yang tidak kau pakai. Mungkin ada 5 tahun coba cek di lemari. Coba periksa. Jangan-jangan ada pakaian yang sudah di lemari 5 tahun. Nggak ada. Coba, nggak kau pakai. Ada di situ tapi nggak pernah kau pakai. Saya pokoknya kalau ada pakaian yang tidak lagi saya pakai, tidak tersentuh, saya ambil, dikeluarin. Supaya apa? Ya supaya senang. Orang lain senang. Kemarin sopir saya bawa pakaian gitu. Ini yang mau dikasih orang Pak, iya. Terus dia bilang, boleh nggak aku ngambil Pak? Oh, lucu. Ya boleh kamu ambil.
Jadi kadang-kadang saudara ternyata mengeluarkan itu, memberi. Saudara yang memberi senang, yang diberi juga senang. Saudara. Ya? Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Coba bayangkan. Kita kalau ada yang sakit, bukan cuma melawat, membawa makanan, bukan. Tapi kita sediakan klinik, ngobatin mereka, kasih vitamin. Perhatikan ya. Nggak semua gereja mau care kayak itu, saudara. Bahkan kita ada rumah sakit untuk menolong orang yang sakit. Jangan-jangan nanti jemaat WTC itu banyak mahkotanya ya. Gara-gara apa? Duitmu semua atau tak pakai untuk nolongin orang. Persembahanmu semua. Saya pakai nolongin orang melakukan ini. Bahkan yang di dalam penjara. Sekarang kita ngelayani di penjara. Kalau kayak Natal ini Natal di penjara. Bahkan ada salah satu cabang gereja kita WTC di Regensi 2. Itu mereka dipercaya oleh dinas sekarang apa ya namanya ya, bukan penjara, dinas pemasyarakatan. Mereka itu disuruh didik mereka yang bakal keluar. Mereka yang mau keluar dari penjara, itu mereka dididik oleh pendeta kita, namanya pendeta Agus Samuel. Dia ngajarin bikin roti, dia mengajarin bikin bakso, ngajarin, pokoknya diajarin wira swasta supaya keluar dari penjara dia punya masa depan. Kadang dibawa ke HOB, belajar hidroponik, belajar ikan supaya mereka bisa berkarya atau mendapatkan uang. Perhatikan ya, nggak banyak orang mau memperhatikan ngapain ngurusin orang penjara, ngapain ngurusin orang dalam penjara. Kadang-kadang ada orang yang kayak Sinterklas datang ke penjara cuman hore-hore, happy ya, happy ye, lumayan sih bawa itu ya, bawa apa namanya sikat gigi, odol dan sebagainya, makanan. It's okay, setahun sekali it's okay daripada enggak toh. Tapi Tuhan pengen lebih. Yaitu ada orang yang memperhatikan mereka di dalam dan ada orang yang memperhatikan mereka ketika mereka mau keluar. Saudara, gereja kita memperhatikan itu satu persatu. Dan Pak Agus ini dapat penghargaan. Setiap tahun WTC itu dapat penghargaan. Penghargaan apa, saudara? Penghargaan dari lembaga pemasyarakatan. Karena kita yang incas banyak membantu mereka. Gereja memang kehadirannya untuk itu. Perhatikan ya, 6 ini kita lakukan hampir tidak punya, bukan cuma hari Natal, tapi hampir setiap saat. Setiap waktu kita mengusahakan, kita berusaha mati-matian, sungguh-sungguh. Bahkan kalau saya mau jujur, apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus ini, gereja kita ini lakukan all out menolong mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Pak? Kok Bapak ngajarin jemaat semua melakukan ini? Coba ayat yang ke-37 sampai ayat 40. Saudara dengerin. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang perhatikan ya. Orang-orang yang diberkati tadi, yang diberikan mahkota, diberikan kerajaan untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tanya, Tuhan, kapan engkau lapar dan aku memberi kau makan? Kapan kami haus dan memberikan engkau air minum dan terus-terusnya. Yesus berkata gini, ayat 40 ini yang bikin shock. Nanti juga banyak di antara saudara shock juga. Ternyata saudara diberi mahkota oleh Tuhan. Wah, karena saudara rajin melakukan perintah Tuhan. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu melakukannya untuk aku. Inilah ayat yang mendasari kenapa gereja WTC, GBI WTC itu selalu memperhatikan 6 ini. Kenapa? Jemaat kita perhatikan, orang luar kita perhatikan juga. Kenapa? Karena apa saja yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, kita melakukannya untuk Yesus. Saudara, mungkin kalau di Indonesia, gereja kita ini jadi perbincangan ya. Jadi perbincangan banyak orang. Sebegitu pedulinya. Tapi ini gereja yang sebenarnya gereja normal, bukan gereja yang wah gitu, bukan gereja yang wow gitu, bukan. Ini harusnya gereja yang normalnya kayak kita ini harusnya. Ya, uang yang ada di gereja itu ya dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Bahkan kalau saya, mungkin saudara kalau saya melihat gereja-gereja yang ada di India sekarang, kenapa mereka mengalami ledakan yang luar biasa? Ini satu kerinduan saya. Belum terjadi di tempat kita. Tapi saya melihat revival sudah ya, kemarin ada tamu dari dari Prancis. Mereka lihat kebaktian hari Minggu. Dia belum lihat ministry kita, belum. Dia lihat cuma hari Minggu. Dia melihat, dia bilang, this is a revival that I really pray for. Dia berkata, inilah revival yang aku rindu doakan. Dan kamu sudah mengalami. Itu belum melihat semua ministry kita, baru lihat dari Minggu aja. Pembicara kita yang dari Prancis. Saudara, jadi kita nih sekarang nih, jadi pembicaraan banyak orang. Tapi ini belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Ada masih banyak keinginan hati Tuhan. Saya kemarin ada tamu dari India ya. Dan ada revival besar di India. Jemaatnya itu 600.000 orang. Itu 600.000 orang, kok anggap biasa tuh. Dan kenapa mereka bisa mengalami seperti itu? Ini dia. Setiap hari Minggu, orang-orang di kota itu yang lapar-lapar tuh datangnya ke gereja, saudara. Jadi di gereja itu ada hanggar yang isinya kayak pabrik, isinya tuh hari Minggu tuh masak semua, saudara. Wih, kita belum ada, saudara, belum ada. Boleh nggak bercita-cita? Saya bercita-cita. Kita punya dapur massal nih sekarang. Kita bisa masak 3.000 sehari. Kalau ada bencana 3.000 bisa langsung masak sehari. Kita udah bisa. Kompornya besar-besar, masak nasinya besar, semua besar. Tapi kita belum bisa melakukan seperti yang saya lihat di India tuh. Jadi hari Minggu tuh ada yang ministrinya itu ministri ya, pekerjaannya saya nggak tahu ministri apa. Tapi ngerajang bawang, ngerajang bambang, ngerajang cabai, ngerajang. Itu ministri mereka di hari Minggu. Coba bayangin. Orang lain mikir ministri singer, song leader gitu ya. Tapi yang bikin revival itu cabai itu pedesan, saudara. Waktu kepedasan, wah, dia nyari Tuhan. Revival terjadi. Orang lapar-lapar datang ke gereja, yang lapar semua dikasih makan di situ, dan habis makan mereka pergi ke gereja. Dan akhirnya gereja menjadi tempat orang-orang lapar, orang haus dapat minum gratis. Boleh nggak saya mimpi? Coba chat. Boleh nggak mimpi, gembala mimpi? Nanti kita punya gedung yang besar, punya tempat masak yang banyak, dan setiap orang lapar di kota ini bisa datang makan. Coba pikirin. Boleh nggak coba chat? Saya mimpi, saudara. Jadi kalau gereja datang penuh berjubel-jubel, 600.000, saya nggak tahu tuh gimana ngaturnya. Kita 6.000 aja sudah geger gember di sini. Karena tempatnya kurang. 6.000 itu orang pendeta-pendeta datang itu ada geger gember sudah. Gimana 600.000? Nanti tanah 12 hektar, saudara. Boleh nggak mimpi? Mimpi bersama ya. Mimpi ya. Satu hari. Saudara, saya mimpi sekarang itu, saudara, kita bersyukur pemerintah
kasih BPJS. Tapi saudara tahu, di India belum ada. Jadi apa yang dilakukan gereja? Ini kita belum mampu kerjakan. Jadi di gereja itu yang pastornya namanya Kumar siapa gitu loh. Pokoknya belakangnya ada Kumar. Itu yang Kumar itu, karena marga-marga mungkin ya. Itu pendeta-pendeta ada yang 600.000 jemaatnya, 200.000, ada yang 100.000. Yang kemarin datang ke tempat kita 200.000 jemaatnya. Nomor 2 di India. Dan dia cerita, saudara tahu, begitu dia pergi ke HOB, dia langsung matanya terbelalak. Kenapa? Wah, kenapa selama ini saya beli kambing, sapi? Kenapa? Itu tiap minggu dia menyembelih kambing dan sapi. Gereja kita belum bisa itu saudara. Belum. Nanti satu hari aku punya mimpi. Kita punya sapi sembelih tiap minggu saudara. Kasih makan orang yang lapar di kota ini. Wow. Jadi orang pergi ke gereja berduduk. Karena apa? Karena makan duluan. Lapar kasih makan. Lalu dia pergi ke gereja. Bukankah itu cara Tuhan Yesus tuh? Tuhan pengen ada perintahnya. Siapa yang memberi makan mereka? Memberi makan Yesus. Saudara ini kerinduan saya yang ketiga. Saudara catat ya kerinduan ini ya. Belum terjadi sih, belum terjadi. Saya ya nggak tahu ya, kan Tuhan yang menyuruh kita. Mereka itu, saya nggak tahu. Sekarang karena dengan teknologi, mereka sudah punya cara. Dan ini saya akan kerjakan dalam waktu dekat yang ini. Mereka bisa tahu sekalipun 600.000 jemaatnya. Tapi dia hari Senin, gembalanya udah tahu siapa yang tidak datang di hari Minggu. Pertanyaannya, saudara mesti bertanya kan, gimana Pak caranya? Saudara, jemaatnya itu taat-taat, dikasih kayak kartu, terus kartu kayak smart card gitu, terus ditempelin. Setiap kali dia datang, plek. Jadi kayak absen, kayak orang pergi ke pabrik gitu. Terus kemudian waktu dia absen, kemudian dia langsung tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Siapa yang tidak datang langsung dikunjungi saudara oleh ketua-ketua kerselnya. Dahsyat kan, 600.000 makanya kepercayaan Tuhan besar. Saya rindu nanti satu hari. Biarlah gereja kita perhatikan hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Tapi yang diperhatikan oleh Tuhan. Doa saya, saudara, percayalah bahwa Tuhan masih punya banyak kerinduan untuk umatnya lakukan. Doa saya, saudara yang dengar kebenaran ini, saudara yang pengen ikut ambil bagian, yuk melayani bersama-sama. Ada ministry banyak di gereja kita. Saudara bisa ikut. Ada WOE, ada WOV, ada Salt and Light. Ada yang city builder, bongkarin rumah jemaat. Sampai jemaatnya kaget. Ya, wah, kok rumah saya jadi bagus? Iya, karena kita dengan sengaja. Yang sudah bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi kerinduan saya, one day, kita punya dapur yang bagus. Sekarang udah terjadi. Tapi baru bisa kasih makan kepada lansia, panti asuhan. Ya, yang lansia, panti asuhan, anak sekolah. Terus orang gila, boleh semua tuh. Nanti kita kasih makan. Ya, dan saya rindu satu hari kayak di India, siapa saja yang lapar boleh datang. Coba ajaib nggak saudara? Saya lihat aja tuh saudara, mereka nyembelih domba, nyembelih sapi. Wow, kapan itu terjadi di Tangerang? I don't know. Tapi satu hari itu akan jadi kenyataan. Tuhan rindu, saudara. Kita perlu Tuhan untuk mewujudkan ini. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah ada di dalam studio kita. Kita datang. Semua yang tadi saya cerita tidak mungkin bisa terjadi kecuali Yesus yang melakukannya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus yang ku andalkan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan, melebihi benar siapapun juga. Benar Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita berdoa. Saudara yang sakit, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua yang sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tangan kananmu angkat tinggi, tangan kirimu taruh di bagian yang sakit. Saya percaya kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Saya percaya firman-Nya tetap berlaku sampai hari ini. Kesembuhannya yang dulu telah dimanifestasikan sekarang juga berlaku bagi saudara. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah semua yang sakit yang dipegang oleh umat-Mu dengan tangan kirinya. Kalau yang sakit kepala, Kau sembuhkan kepalanya. Kalau yang sakit Tuhan ada kena kanker, sembuhkan kansernya. Sembuhkan tumornya, jantung yang sakit jantung, sembuhkan jantungnya. Yang sakit ginjal, sakit lever, Engkau sembuhkan sakit mereka. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit tulang, Engkau sembuhkan tulangnya. Kami berdoa yang sakit syaraf, Engkau sembuhkan Tuhan syarafnya. Tuhan, kami berdoa secara khusus mereka yang sedang ada di rumah sakit dan mereka sedang mengangkat tangannya. Aku berdoa supaya Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan apapun penyakitnya. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang dapat kami doakan. Tuhan, sekarang mereka yang sudah putus pengharapannya, tidak ada harapan, Tuhan juga menolong mereka. Tuhan, kami percaya Engkau menolong mereka yang saat ini gak punya harapan, supaya harapan mereka ada kembali. Sebab Kau satu-satunya yang kami perlukan, yang kami harapkan. Mari saudara yang membutuhkan pekerjaan, bisnis, keuangan saudara, yang memerlukan mujizat, mari angkat tanganmu. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Aku berdoa supaya kiranya Engkau menjamah semua Tuhan pekerjaannya, bisnisnya. Saudara yang ada kesulitan mengenai keuangan, pekerjaan, dan bisnis, ini pesan Tuhan bagimu, bangunlah mesbah doa di tempat di mana kau berada. Bangunlah mesbah doa di bisnismu, di keluargamu, saudara, di tempat pekerjaanmu. Bangunlah mesbah di sana. Tidak perlu banyak orang, tapi ini pesan Tuhan bagimu. Maka Tuhan akan intervensi, karena Tuhan akan membuat tanah di pekerjaanmu, tanah di dalam bisnismu akan dirubah oleh Tuhan karena ada doa di sana. Orala pasyakadarara. Saudara yang keluargamu perlu mujizat, angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Tuhan, kalau ada yang suami istrinya sedang bertengkar dan mereka sedang mau berpisah atau pisah ranjang dan mereka memerlukan mujizat pertolongan-Mu, Tuhan, angkat tangan kami. Kami berdoa ketika mereka mengangkat tangan kami, mereka berserah dan Tuhan turun tangan untuk menolong mereka. Sebab tidak ada satupun yang dapat menolong mereka kecuali Kau, Tuhan. Tolong mereka, Tuhan. Kalau ada anak-anak yang tidak bisa taat kepada orang tuanya, Kau tolong mereka. Kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Kembalikan hati anak-anak juga kepada bapak-bapaknya. Sehingga Tuhan, keluarga ini bisa pulih kembali. Suami yang meninggalkan istri, kembalikan Tuhan. Supaya mereka bisa kembali dalam keluarga yang indah dan harmonis. Tuhan, aku minta supaya Tuhan, istri-istri yang keluar meninggalkan para suami, maka Tuhan mengembalikan mereka dalam keluarga. Mereka yang pengen bercerai, Tuhan satukan kembali. Tuhan, aku berdoa tidak ada apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah. Kau satu-satunya yang jadi andalan kami. Dan Kau yang sanggup menolong mereka. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau tolong Tuhan anak-anak-Mu dalam segala macam persoalan yang mereka hadapi. Biarlah mereka bisa menjadi domba-domba-Mu di hari akhir ini. Sehingga gereja-Mu akan Kau perhatikan dan Kau lihat. Kami tetap percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan berkenan menjamah setiap umat-Mu. Sekarang kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.